Subscribers yang berbahagia, jumpa lagi kita di channel yang mengedukasi hukum. Hari ini saya diminta untuk berbicara masalah pemalsuan yang sering terjadi praktek hari-hari maupun juga kejadian-kejadian yang sering dijumpai dalam penyidikan. Yang satu tempo penyidikan itu tidak bisa berjalan karena adanya pemahaman-pemahaman yang tidak maksimal. Jadi ada dua hal yang perlu saya sampaikan mengenai pemalsuan seperti dalam video-video yang lalu. Ada pemalsuan yang bersifat autentik, artinya itu memberikan keterangan tidak benar dalam akta autentik, vervalsen van authentic akte, itu diatur dalam pasal 266 ya. Dan juga pemalsuan yang di bawah tangan ya, artinya onderhand akte itu diatur dalam pasal 263. Di pasal 263 itu ada dua ayat. Ayat 1 itu untuk pembuat ya, yang membuat, yang ayat 2 itu adalah pemakai. Jadi ada peristiwanya begini. Ada 266. 266 itu keterangan yang diberikan tidak benar, yang membuat adalah pejabat openbare ambtenaren ataupun publikan ambtenaren tadi, bisa saya kasih contoh notaris, itu bisa membuat akte itu. Namun notaris itu tidak bisa dikenakan pasal pidana apabila tidak bisa dibuktikan bahwa notaris itu ataupun pejabat publik yang mengeluarkan akte otentik itu adalah bagian daripada pemalsuan ini. Itu tidak bisa dikenakan. Jadi yang dikenakan itu hanya kepada pelaku yang memberikan keterangan tidak benar. Nah, apabila di dalam penyidikan dalam pasal 266 itu dijungtokan dengan pasal 55, ada yang ikut membantu melakukan baik secara aktif maupun tidak aktif, baik itu medepleger ataupun medepleterheid, itu apabila si pembuat ataupun juga pelaku utama yang membuat itu meninggal dunia, itu tidak berarti pasal 55 itu ataupun orang yang kena membantu itu tidak lepas dari jerat hukum. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di dalam penegakan hukum itu, meninggalnya si tersangka itu tidak melepaskan status hukumnya sebagai tersangka, sebagai orang terperiksa, sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana. Ini substansi sekali. Jadi kalau ada yang seperti itu ya meninggal ya dihentikan karena demi hukum, karena di dalam KUHP mengatur itu. Ada 3 ya hal yang perlu diketahui juga. Pertama, tidak cukup bukti ya, bahwa penyidik tidak bisa mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sehingga perkaranya ditutup. Yang kedua, bisa juga ada peristiwa tapi bukan tindak pidana, itu juga bisa ditutup. Yang ketiga, demi hukum ya, demi hukum tadi ya, karena satu meninggalnya tersangka dan atau untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar ya, kepentingan-kepentingan lebih besar yang disebut dengan mendeponir itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal 263 ayat 1 yang dikaitkan dengan pasal 55 itu, 263 ayat 1 itu ada yang membuat. Yang membuat itu sebenarnya tidak terlalu penting ya, menurut beberapa catatan ahli, bahwa yang membuat itu apabila tidak ditemukan ataupun sudah meninggal dunia itu tidak menghilangkan yang menggunakan. Jadi yang paling penting itu adalah menggunakan surat palsu tersebut. Jadi kalau yang membuat surat palsu tersebut tidak digunakan untuk apa-apa ya itu bukan tindak pidana. Contoh misalnya saya melakukan tindak pidana pemalsuan uang, misalnya seperti itu ya. Bukan uang ya, mungkin kalau uang tidak bisa. Kalau uang siapa membuat harus itu ada kena pidananya. Misalnya saya membuat, saya kasih yang ekstrim dah, saya membuat celurit ya, berapa banyak itu, ya boleh-boleh saja. Yang dilarang itu adalah ketika saya menggunakan ataupun ada orang menggunakan celurit untuk membunuh orang. Itu yang disebut dengan yang membuat itu tidak bisa kita persangkakan untuk tindak pidana, karena yang membuat tidak melakukan apa-apa, tapi ketika yang membuat itu bekerja sama dengan si menggunakan, itu dua-duanya bisa kena seperti itu. Nah, dalam kasus pemalsuan surat itu kalau 263
tidak ditemukan lagi si pembuatnya tapi digunakan, yang kena itu ada yang menggunakan. Tapi kalau misalnya ditemukan juga yang membuat, yang menggunakan dengan yang membuat itu sama-sama bisa dihukum. Itu ada di dalam aturan hukum seperti itu, hukum positifnya ya. Nah, jadi kesimpulannya dengan meninggalnya si pembuat tidak berarti itu menghapuskan tindak pidananya, dan penyidik bisa meneruskan kasus ini ke penuntutan ya, dan juga pengadilan ya, terhadap pelaku pasal 55 membantu melakukan ini. Karena apa? Karena yang melakukan sudah terbukti namun tidak bisa diadili karena meninggal dunia, namun yang membantu bisa dilakukan penuntutan seperti mana yang diatur dalam pasal KUH pidana pasal 55 tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita semua. Tetap menjaga kesehatan dan juga terus berkarya serta sukses.